Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, comeback again with me, Palji Podcast. Sahabat Palji, special edition kali ini sangat luar biasa sekali karena Palji mengundang narasumber yang sangat luar biasa sekali. Mereka adalah tokoh-tokoh agama, juga bersama dengan influencer yang ada di Kota Tarakan. Aplaus lo buat kita semua. Oke. Terima kasih Habib Mukhtar sudah hadir di studio Palji. Juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Raymond. Juga terima kasih kepada adik gue Lakde. Oke bangku. Kolil si mata menyala. Sebelumnya boleh Bib perkenalkan diri dulu kepada sahabat Palji, Profesi Habib dan Majelis Habib lah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhtar Alkaf, kelahiran asli Tarakan, dan kegiatan saya keseharian yaitu mengajar dan belajar di Majelis Syababul Mahabbah dan juga di Majelis Raudatul Khairat. Alamatnya ada di belakang Telkom ataupun belakang Swiss Bell. Insyaallah itu menjadi suatu wasilah ataupun perantara agar kita selalu bisa memperbaiki diri. Itu dari saya. Oke, itu dari Habib Mukhtar ya, Habib. Ya. Selanjutnya perkenalan buat Pendeta Raymond dan majelisnya. Shalom. Ya, shalom itu sapaan dari umat Kristen. Artinya damai sejahtera. Lebih dari sekedar sapaan, itu doa agar damai sejahtera meliputi kita semua. Saya Raymond Martin. Saya membantu pelayanan di gereja GPSDI Jemaat Philadelphia di Persemayan di belakang kandang Buaya. Oke. Mungkin itu perkenalan singkat dulu. Ya, terima kasih. Juga ndak asing lagi sama kita ini sahabat. Ini ada mata menyala. Iya, mata menyala. Mata menyala. Betul. Teman-teman Palji Podcast. Sedikit perkenalan bahwasanya saya salah satu konten kreator di Tarakan, khususnya yang terkenal Colin Mata Menyala. Oke, sedikit perkenalan mata menyala. Tadi sebelum dari sini perang di mana, Bang? Itu. Kenapa tadi? Itu dia punya celana robesan robek sini. Iya. Enggak serang. Kena bom, Pak. Kena bom. Bib, Ada. aku sengaja nih Bib panggil Habib karena Ya. aku dengarnya nih Olil nih punya kisah cintanya yang sangat luar biasa sekali dan bisa dikatakan cinta beda agama, Bib. Oh begitu? Lil, coba kau jelaskan dulu sama Habib dan Pak Pendeta nih kisah perjalanan cintamu ini seperti apa? Gimana? Perjalanan kisah cinta nih Bang ya. Dari awal saja. Oke. Ini ceritanya nih ya, ceritanya. Perjalanan kisah cinta itu pada saat itu ya, awal pertama, pandangan pertama ya Bang ya. Itu pada saat aku nih lagi patah hati, ya kan? Lagi patah hati di salah satu kota. Kita sebut aja namanya Jogja. Oke. Kemudian teman patah hatiku itu yang menjadi kekasih kemarin, ya kan? Itu patah hati juga di Jogja. Nah, kita foto di salah satu monumennya itu. Foto selang berapa menit begitu. Nah, itu pertemuan pertama. Kemudian di tahun 2025 kita ketemu tuh. Kebetulan beliau itu salah satu organisasi yang di bawah naungan polisi juga. Oke. Dan salah satu programnya polisi dia di bawah naungan itu. Kemudian dia datang ke Polres nih di kantin. Kemudian saya juga di kantin waktu itu Bang. Jadi ketemulah di situ. Basa-basi sih, cuman kebasian. Saking basahnya ini kebasian. Jadi basa-basi di situ. Lanjutlah via WA, ya kan? Via WA ketemu. Kok bagaimana bisa dapat nomornya, Lil? Nah, itu panjang ceritanya, Bang. Cuman laki-laki ini kan to the point. Datang langsung ketemu, minta WA, Mbak.
tapi mintanya lewat temannya. Oke. Begitu. Kemudian komunikasi, ketemu berapa kali ketemu, kemudian ini ceritanya panjang Bang. Oke. Jadi 3 kali ketemu, ku tembak pertama ditolak, kedua ditolak, 3 ditolak. Jadi 3 kali ditolak. Dan kau ini memang betul-betul beda agama ya. Iya, beda agama. Kau Nasrani dan dia Muslim. 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 Oh, iya, iya, iya. Sempat tuh berpikir tentang keyakinan. Nah, sampai pada akhirnya sudah enggak berpikir lagi untuk cinta kan Bang. Jadi tiba-tiba nyeletuklah tuh beliau. Kalau Bang Colin gas, aku gas. Oke. Oh, laki-laki dikasih ikan. Oh, gas. Kucing dikasih ikan. Kok bisa jatuh cinta sama perempuan tuh, kok bisa tuh Nalil? Apa ya? Kalau bisa jatuh cintanya itu karena mungkin ngobrolnya tuh nyambung, Bang. Nyambung ya? Nyambung. Oke, cukup. Aku mau tanya sama Pak Pendeta nih. Pak Pen, ini dia ini kan satu sisi Nasrani. Satu sisi juga wanitanya nih Muslim. Kalau dari Pak Pen nih, arahan buat Oleh ini seperti apa nih? Agak panjang enggak apa-apa ini? Enggak apa-apa. Biar enak ini. Oh iya. Jadi begini. Namanya pacaran beda agama ya. Saya mau berangkat dari definisi dulu. Apa itu pacaran? Menurut apa yang saya yakini, pacaran adalah persiapan 2 orang dalam membangun hubungan untuk menuju pernikahan. Oke. Dan beda agama ya hematnya adalah beda keyakinan. Di sini kan sudah ada kontras yang terlihat. Mereka mau mempersiapkan diri ke pernikahan, tetapi di satu sisi mereka terbentur dengan perbedaan agama, perbedaan keyakinan. Sehingga yang menjadi jawaban saya atau nasihat saya terhadap Colin hanya 2. Yang pertama harus kembali kepada apa yang Colin imani tentunya. Jelas di dalam Alkitab ditulis di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Tidak seimbang dalam artian harus dilihat untuk menyeimbangkan ini ada 2 faktor. Yang pertama gender. Harus berbeda gender ini. Ya. Yang kemarin ini Laki-laki sama laki-laki atau laki-laki perempuan ini? Laki-laki perempuan. Oh, laki-laki perempuan. Iya, takutnya kan? Laki-laki. Iya, takutnya agak lain kan? Ngeri-ngeri sedap ini ya. Ya. Jadi yang pertama sudah lolos. Seimbang ini barang. Seimbang. Karena Colin laki-laki, yang satu perempuan. Tetapi yang satunya harus juga menjadi faktor penentu, yaitu harus seiman. Seperti itu. Sehingga itu bisa dikatakan seimbang. Jadi untuk Colin hanya ada 2 pilihan. Pergi atau bawa dia untuk diberkati di gereja. Tetapi untuk bawa dia diberkati di gereja, ini adalah perjalanan yang cukup panjang dan berisiko. Penuh air mata. Saya yakin Colin dan dia pasti pernah membahas ini dan meneteskan air mata. 1 ember, 2 ember. Penuh Nah, ya. saya mau tanya Colin, kira-kira kemarin dalam pembahasan iman ada nggak kalian sampai harus meneteskan air mata? Waktu itu, ini lanjut ceritanya berarti ya. Sedikit ya Bang untuk Jadi waktu itu sempat lah tahun ini kayaknya. Sempat dibujuk. Tahun ini. Sempat dibujuk. Jadi tahun ini Bang, pas lebaran kemarin itu niat untuk silaturahmi lah. Ke rumah calonnya. Ya. Waktu itu silaturahmi ke sana. Orang tua dari beliaunya. Maaf ya tadi ada disclaimer. Boleh? Oke, ada iklan tadi. Jadi lanjut pada saat ke rumah orang tuanya, ditanya tuh Bang, kalau kamu serius sama anak saya, kamu masuk Islam. Begitu. Sontak dong, enggak ada basa-basi lagi nih Bang. Langsung jawab, enggak mau. Oke, cukup. Jadi itu tadi saya bilang bahwa untuk masuk ke dalam
pemberkatan di gereja banyak risiko yang harus diambil seperti itu. Dan juga jangan sampai si pasangan kamu itu mau karena hanya sekedar cinta pada Colin. Itu harus lebih dalam, harus cinta kepada Tuhannya, karena Colin dapat berubah ini cintanya. Oke? Tiba-tiba Colin mungkin dalam menjalin pernikahan nanti, ini hanya contoh, kemudian berkata kasar dan lain sebagainya, kemudian malah berpisah. Karena apa? Karena tidak didasari pada cinta yang kuat, yaitu cinta kepada Tuhannya. Seperti itu. Jadi nasihat saya hanya 2 untuk Colin, ya tadi pergi atau diberkati di gereja. Karena dalam keyakinan kami pun jangan sampai perkara cinta Tuhan dikorbankan. Itu pandangan itu dari Pak Pendeta ya. Iya. Kalau dari Pak Habib sendiri seperti apa tuh? Oke, baik. Sebenarnya kalau dari saya tentang masalah Cinta beda hubungan agama ini. Abang Colin dengan dia punya pacar itu, yang pertama di mata Islam tentang tanggapan saya, yang dimana setiap insan itu ketika tumbuh rasa, ya kan, rasa cinta itu sebenarnya hanya sekedar ada sebabnya saja, tapi pada hakikatnya rasa cinta yang tumbuh di setiap hati manusia itu Allah yang tanamkan dari keyakinan Islam, ya kan? Sehingga seakan-akan aturan Allah itu bermain di situ. Artinya bermain di sini ketika cinta itu Allah tanamkan dalam hati dan sanubari setiap insan. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kita harus melewati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala. Cuma susah juga Bang Colin ini karena pertemuan cintanya itu berdasarkan atas patah hati. Dua-dua saling patah hati, tumbuh cinta. pelarian ini. Pelarian. Pelarian. Nah itu pada hakikatnya. Kalau dari saya nih ya, belajar kok sama saya tentang cinta. Iya kan? Sudah makan asam garam ini. Cinta juga. Karena pada hakikatnya ketika Abang Palji tadi bertanya penyebab dia jatuh cinta itu karena pandangan pertama ataupun apa, tidak. Sebenarnya cinta itu tumbuh tanpa ada alasan. Itu cinta. Kalau seandainya ini perempuan karena dia cantik terus kau jatuh cinta, itu bukan cinta namanya, itu rasa kekagumanmu. Bisa dibilang nafsu kan? Sedikit. Nah jadi begini, oke, saya lanjut ya. Iya lanjut Habib. Nah jadi seakan-akan kayak Allah itu seakan-akan tidak konsisten, tapi pada hakikatnya tidak. Oke. Secara kasat mata dohir, orang akan memandang Allah yang menumbuhkan cinta, tapi Allah melarang akan pernikahan mereka, ya kan? Iya. Tidak seperti itu. Artinya di sini Allah ingin menunjukkan bahwasanya untuk menjalin suatu hubungan sampai ke pernikahan, karena pernikahan itu adalah suatu tujuan, ya kan? Cinta itu adalah insting, ya kan? Betul. Untuk menjalin hubungan sampai kepada pernikahan tidak bisa hanya bermodalkan cinta, karena pasti tidak bakalan ketemu. Oke. Kalau seandainya si Colin ini Nasrani ataupun istrinya Muslim, kalau dipaksakan nikah beda agama, nanti anaknya bagaimana, ya kan? Nah terus kalau naik haji, apakah dia ke Mekah anaknya ini atau ke kemana? Terus kalau dikuburkan meninggal, kuburkan Islam kan, Nasrani kan, ini kan beda semua. Betul. Nah terus juga kalau seandainya pernikahan ini kan adalah suatu ibadah, ya kan? Suatu ibadah. Nah nanti ketika sampai di akhirat, kan masa berpisah? Kan beda, karena beda keyakinan. Sehingga Dan itu berpisah, Beb? berpisah dong, kalau beda keyakinan. Berpisah ya? Oke, bisa. Kalau beda keyakinan. Apa gunanya cinta kalau di sana berpisah? Iya betul, makanya makanya itulah saya bilang modal pernikahan itu tidak hanya sebatas cinta. Oke. Karena banyak aturan-aturan yang memang harus dijalankan dan ditunaikan. Sebagaimana yang Abang Pak Pen tadi telah menjelaskan, ya antara dua kalau ndak memang putus cinta, sedih lagi, Betul. atau ndak ya masuk ke dalam agama Islam. Betul. Begitu. Nah
Nah, cuma saya pengen tahu tadi kan abang bercerita sama Pak Pen tadi ketika silaturahmi ke rumah perempuan, orang tuanya bilang ya udah masuk Islam, tapi abang langsung menolak. Iya, Tidak. betul. Nah terus kebalikannya. Nah, kelanjutannya dari situ, Pak Habib, kita dipaksa putus. Oh begitu. Nah terus dari sosok perempuan ini bagaimana? Sampai paksa putus nih. Permintaan dari orang tua. Betul soalnya itu. Dan akhirnya kita jomblo lagi, gitu kan. Gitu ya paham ya. Ngerti. Ditanya waktu Kira-kira nih ya Pak Pen, dengan cinta beda agama ini Pak Pen, kalau dari Nasraninya, apakah dia ini tetap bisa melanjutkan hubungan nikah atau bagaimana tuh Pak Pen? Sekali lagi, dari awal mereka sudah berbeda dan mereka mau masuk kepada tujuan yang sama tentu tidak bisa. Harus ada di sana yang mengalah. Dari Habib harus login ke sana menurut pandangan Habib, menurut saya harus login ke kami. Tidak bisa dipaksakan. Kalau mereka hanya sebatas pacaran, boleh-boleh saja, tetapi itu berpotensi untuk berdosa. Berpotensi untuk berdosa, sangat sekali. Oleh karena itu, kita tidak boleh berjalan di area abu-abu tentang ini, harus tegas tentang ini. Sekali lagi, kalau memang serius lanjutkan. Tapi kalau tidak bisa dipaksakan, lebih baik cari yang seagama. Beb, aku mau tanya sama Beb. Ini satu sisi nih Beb, iman dan perasaan orang tua ini dijaga nih Beb. Satu sisi juga ini hati buat cinta sama pasangan ini juga dijaga. Itu dari pandangan Habib seperti apa tuh Beb? Ya artinya kita lihat, artinya begini, kita ngelihat pandangan bagaimana. Ini, Beb, ini kalau aku ndak sama perempuan nih, aku bisa mati nih. Gitu. Kan gitu. Ceritanya. Ya, ceritanya itu. Ceritanya. Oh, aku bisa mati nih. Aku lompat nih. Gitu. Banting. Artinya ini enggak bisa Sudah mentalnya nih. Nggak bisa dilepaskan. ya kalau ya artinya dia cinta betul ya kan? Cinta betul. Kalau ndak sama-sama dia aku bisa mati. Iya. Kalau kau seandainya memang betul-betul cinta, kau harus mengikuti agama orang yang kau cintai. Betul. Begitu aja, simple. Oke. Itu artinya cinta itu butuh dengan pengorbanan. Berapa banyak pendusta mengaku cinta? Ya kan? Berapa banyak pendusta mengaku cinta? Sebagaimana yang saya bilang, berapa kali saya bilang, berapa banyak penafsu mengaku pencinta? Ya kan? Berapa banyak penafsu mengaku pencinta? Dan ingat, berapa kali saya sampaikan bahwasanya cinta itu tidak buta. Cinta itu tidak buta. Cinta itu tidak buta. Yang buta itu adalah nafsu. Itu. Cinta itu tidak buta, yang buta itu adalah nafsu. Karena cinta itu dia harus ada aturan yang mengayominya. Kayak seandainya cinta, bermodalkan cinta, hanya sekedar cinta doang, tidak ada aturan, maka nafsu akan masuk di dalamnya, pengkhianatan akan masuk di dalamnya. Banyak deh. Itulah yang akan menjadikan suatu masalah dalam hidup seseorang. Gitu dia. Gimana Dil? Kayaknya kau masih cinta betul Pak. Kalau aku lihat nih. Ya kan Beb? Pak Pen. Tapi yang saya penasaran nih Pak, kemarin kan orang tua dari pasangannya, yang mantannya itu minta untuk si Colin Login. Tapi apakah Colin pernah mengajak ajakan yang sama untuk login ke dia? Dan apa respon dari pasangannya? Itu. Iya, Kau pernah gak Lil aja? Tidak pernah aku ajak Bang. Oke. Pernah. Alasan? Kau tidak pernah? Nah, untuk pembahasan agama itu tidak ada. Kau memang tidak pernah. Pasanganmu? Iya, tidak. Tidak pernah bang kau kasih tahu bahwa kau mengajak buat ikut. Tidak pernah. Bahkan kita ngobrol soal agama juga jarang. Ngobrol Mereka kayak sehari-hari. Ngobrol paling tanya Bang, kita bisa nikah enggak ya? Enggak, itu kan pembahasan dari orang tua si perempuan. Dari orang tuamu? Kalau dari orang tuaku Habib, orang tuaku itu bilang, kamu laki-laki. Kamu yang memberikan nafkah nantinya ke istrimu. 'Mm. 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 'Mm
kamu adalah penerus dari keluarga. Jadi kami tidak minta uangmu, itu bahasanya orang tua ya. Kami tidak minta uangmu, kami tidak minta waktumu, kami hanya minta kau teruskan keluarga ini sebagai penerus. Itu Ya, aja. memang yang namanya laki-laki ya Bib ya. Tetap namanya laki-laki tetap pemimpin, ya kan Bib? Tidak bisa jadi penciri. Sebenarnya kalau dalam Islam tuh ada juga suatu hukum yang membolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan di luar Islam. Oke. Cuma di luar Islam di sini orang yang ahli kitab. Ahli kitab. Ahli kitab ini cuma untuk sekarang ini sudah tidak ada. Oke. Artinya ketika kita membahas suatu hukum. Tapi untuk sekarang ini ahli kitab itu sudah tidak ada. Lantas apakah boleh menikah beda agama? Tidak boleh sama sekali. Dilarang. Bahkan hukum kita pun Indonesia tidak mengizinkan itu dalam undang-undangnya. Ya. Jangan kau gas-gas juga sebagaimana awal. Gimana nih? Hatiku nih berontak-ontak nih Bib. Aduh. Dia mandang masa depan. Pak Penda ada toleransi. Ada sekolah nih. Dispensasi. Sudahlah jangan kau maksa. Tapi yang saya ini yang masih menarik menurut saya, mereka mau masuk ke dalam jenjang yang lebih serius, tapi Khalid tidak sebagai seorang pemimpin tidak pernah menanyakan tentang hal yang seserius ini, tentang hal-hal. Masa nggak pernah sama sekali? Itu tidak pernah Pak Pen. Jadi bukan sama orang tuanya, tapi sama pasangan. Sama pasangan kami lebih tanya satu nih, saling bertanya. Kita bisa nikah enggak ya? Waktu itu. Tapi kalau aku lihat modelnya di Pak Pen dan kayaknya begini enggak pernah tanya, kayaknya enggak serius nih. Kalau udah serius jangan dipakai main ini perasaan orang tuh. Tidak Pak Pen. Mereka ini bertemu dengan dasar adanya rasa sedih kemudian bertemu. Artinya pelampiasan memang. Pelarian. Mengisi kekosongan. Pelarian. Begitu. Tapi saking mengisi kosongannya tuh, akhirnya penuh sudah diisi Bang. Sampai mencintai betul-betul. Bahkan kalau bilang orang ini dicabut pun sudah sampai akar-akarnya. Ya. Nah jadi intinya begini, Bang Colin. Artinya di sini tentang permasalahan masalah ini, mungkin mantannya Bang Colin itu mendengar podcast ataupun siapapun, buat siapapun ya pemuda dan pemudi. Artinya di sini kita ingin menghimbau, sebenarnya Allah itu tidak pernah melarang hambanya untuk jatuh cinta. Betul, setuju. Tidak ada larangan untuk jatuh cinta kepada siapapun. Sehingga tapi harus sesuai dengan aturan. Betul. Aturan. Begitu juga bagaimana Pak Pen tadi menjelaskan ya kan. Jadi semenjak kau menjalani hubungan tuh kan, keluarga mereka tuh selain orang tuanya, tanggapan keluarganya seperti apa Lil? Awalnya tuh bagus Bang. Awalnya ketemu pertama dengan keluarga, sempat aku konten itu Bang. Oh sempat ya? Care orang tua dari beliau, saking dekatnya tuh care, lelucu bersama, kemudian ngonten berapa kali ya? 2 kali kalau nggak salah itu ngonten, 2 kali atau sekali. Nah, setelah dari itu ketika ditanya berkaitan dengan keyakinan, nah itulah dari situlah mundur alon-alon bilang orang Timur, orang Jawa. Iya. Oke. Jadi kalau dari keluargamu sendiri itu tidak ada masalah Lil, ya? Kalau dari keluarga tidak ada masalah, karena keluarga bilang apapun pasanganmu, kami tidak mempermasalahkan latar belakangnya atau apanya, intinya kami tekankan ke kau sebagai penerus, itu aja. Aku mau tanya kau nih Lil, karena aku pribadi tidak pernah merasakan hal yang seperti ini nih, ya Bib ya, Pak Pen. Betul. Jadi luka terbesar apa yang kau rasakan saat itu? Woi, ini Bang kalau dipotong tidak keluar darahnya nih Bang. Lama-lama pusingku. Hiperbola. Pendeta nih pensiun nih. Enggak, tapi luka terberatnya itu Bang ketika kita datang ke sana dengan tujuan yang mungkin silaturahmi ya, dengan suasana masih happy. Pulangnya tuh air mata. Kesana nih gembira, pulang air mata.
Iya, iya. Artinya kalau dari saya terlukalah sampai kau sembuh. Jadi Pak, Setuju. Karena lebih baik itu daripada kau harus terlukanya di alam lain. Istilahnya. Betul. banyak anu ya, Bib. Banyak apa namanya? Banyak hati yang terluka ya di situ ya. Enggak, dia aja. Oh, dia aja. Jangan acak-acak kami ya. Ceweknya kalau ditinggalkannya bukan luka ceweknya. Senang. Akhirnya Bukan bebas. hati yang luka bang, hati itu busuk. Hatimu. Aduh. Terus ada nggak kelanjutan ceritamu lagi nih? Kalau cerita apa ya bang? Ada kalau berkaitan dengan agama ya bang ya. Ini ada cerita menarik lah. Jadi pada saat waktu itu ceritanya ini begini bang. Aku kan orangnya suka mencoba-coba ini. Oke. Jadi suka mencoba-coba. Jadi pada saat dinas pertama itu bang, dipindah begitu pertama di Polda Kaltara, kemudian saya pindah di sini, bagian sini, duduk tuh, yang lain teman-teman tuh kerja, aku duduk diam aja sambil mendengung, ku dengar jam 12 siang kan biasalah azan kan. Nah, sholat duhur tuh ya. Jadi ku dengar begini, bagus ini suara nih, ikut ambil sarung. Wudu gak? Wudu. Kau tahu wudu, Lil? Tapi salah waktu itu. Dipukul aku bang. Motek nih. Paham betul. Serius. Wudu dari kaki duluan. Oh, kaki lu ada. Oke, terus. Wudu, habis wudu, nggak tahu bacanya apa, Habib. Waktu itu. Bingung juga nggak tahu bacanya apa. Ikut-ikut aja. Oh ya orang begini, oh ya ikut. Masuklah ke dalam. Ajan. Ajan. Kau yang ajan? Sholat. Iya, Kau yang ajan? ajan. Kau yang ajan ya? Aku yang ajan. Di masjid? Iya. Oke, terus. Jadi ajan, kemudian sholat. Sholat tapi tanpa tidak tahu bacaannya. Kalau yang lain kan di samping kiri kanan kan pasti, adalah baca-bacanya sampai berkomat kamit lah ya kan. Ya aku ikut-ikut aja. Gini. Dengan mencoba-coba tadi bang, setelah sholat keluar ditegur. Kok ngapain di sini? Enggak, aku mau coba. Kenapa kau coba? Enggak, aku mau cari yang mana. Aku mau kepengen rasa nyamanku. Coba, setelah aku pulang ke rumah bang sakit. Sakit. Ya bisa dibilang hampir mati lah Oke. sakitnya itu. Masih belum tobat. Mencoba lagi di gereja, bukan gereja Katolik. Aku Katolik ya bang ya. Aku mencoba di gereja Protestan. Oke. Ikut masuk ibadah, iya begini, ikut ibadah sampai selesai. Pulang sakit lagi. Aku bilang berarti tidak cocok. Oke. Lanjut. Tempat ibadahnya Buddha. Ada bante di situ. Bantenya keliling. Aku tetap berdiri, nonton, lihat. Kadang ikut juga. Ada bau dupanya juga itu. Sama pulang itu sakit juga bang. Begitupun Hindu waktu itu di Pasir Putih itu. Ikut juga di situ. Naik aku orang begini. Pokoknya ikut-ikut lah. Saking mencari jati diri tadi bang. Pulang sakit. Kemudian terakhir aku coba itu Konghucu tadi itu bang. Ketika di Konghucu, ikutlah ambil ke LED itu dupa itu 3. Berdoa lah begitu. Sambil berdoa itu ngomong dalam hati bang. Ini kalau doaku diterima ini berarti aku orang Cina yang kulitnya hitam. Orang Cina ya. Kulitnya hitam. Makanya sebutan waktu itu aku ciptakan si Hitachi. Hitam tapi Cina. Iya. Boleh. Iya. Itu. Pulang dari situ tantangannya lebih parah bang. Stroke ya? Stroke. Oke. Asli itu stroke pak. Bumbu-bumbunya itu patah hati. Bumbu-bumbunya itu patah hati ketika mencoba hal-hal yang tadi itu bang. Patah hatinya kenapa? Beda agama tadi. Enggak, aku mau tanya kau nih Lil. Kok bisa tuh kau masuk ke semua agama? Itu yang aku mau tanya kan.
Kalau aku pribadi Bang, aku orangnya tuh suka mencari jati diri, maksudnya suka mencari sesuatu yang untuk nyaman dulu. Oke. Untuk nyaman dulu supaya bisa diterima di hati begitu. Oke. Orangnya suka mencoba-coba aku orangnya. Pada saat mencoba yang terakhir ini kok gila, sakit stroke Pak. Stroke kok ya. Stroke asli. Hampir dead kok ya. Hampir is dead. Ada sudah konten calling itu kayaknya. Kenapa enggak ya Bib? Dan tidak bergerak itu. Enggak bergerak. Oke, itu Kaki dari pinggang ke kaki itu sudah enggak gerak. Oke. Jadi yang bergerak di pinggang ke atas. Itu teguran Tuhan suatu. Ah, Teguran Tuhan. Oke. masih tuh. Masih dengan masih. sembuh dari situ, masih ku mencoba, Bang. Jadi Oh iya. mencoba yang terakhir itu mencoba di keyakinanku sendiri. Jadi di Katolik itu dia ada kayak rosario namanya. Dia kalau di Muslim tuh tasbih, Habib. Ku gulungkan di tangan, kemudian ku bakar lilin di tengah rumah. Ngomong, tidak ada doa Katolik yang seperti apa, tapi ngomong, Tuhan kalau memang kau ada, kau datang. Sekarang aku nih sudah coba semuanya nih, capek juga aku coba semuanya nih. Kau datang sekarang. Tiba-tiba rumah itu kelilingnya hujan, udah disambar petir, tang. Meterannya hancur. Waktu kau Islam kau enggak nantang begitu? Tidak berani. Yang bisa berpetir. Bib, Begitu. coba tanggapi Bib. Kalau tanggapan saya dengan apa yang telah dia ceritakan barusan itu, kalau keyakinan kita di Islam ya, ketika kau masuk ke dalam suatu agama Islam, dalam suatu konteks, dalam suatu ayat yang mengatakan bahwasanya apakah kalian ketika kalian beriman kepadaku terus cukup sampai di situ saja tanpa aku uji, ya kan? Artinya setiap siapa orang yang masuk ke dalam agama Islam, dia tidak akan pernah terlepas daripada suatu ujian. Jangankan Islam, siapapun dia kan, ya kan itu pasti diuji. Siapapun, artinya kalau kau tidak mau diuji, kau dosa hidup, mati. gitu. Ya kan? Dalam agama manapun pasti diuji. Betul. Namanya hidup itu, hukum dalam hidup ini adalah ujian. Siapapun dia, pasti dia diuji. Jadi kita tidak akan pernah lepas daripada suatu ujian. Adapun tanggapan saya tentang sebenarnya dia punya jati diri ini tidak perlu dicari lagi, sudah jelas. Sudah jelas. Sekarang saya tanya ya, tapi jujur jawab. Jujur ya. Betul, Iya. yakin. Oke. Saya mau tanya. Coba baca doa makan dalam Islam. Coba. Bentar. Allahumma. Coba bah. Tapi enggak apa-apa nih Habib. Bisa kan? Enggak apa-apa nih. Iya, enggak apa-apa. Coba enggak Enggak apa-apa nih. Aman nih Habib. Iya, enggak apa-apa. Apa kali? Hafal Bang. Hafal. Hafal. Sampaikan. Doa makan ya Habib Iya. ya. Allahumma barik lana wa fima razaqtana wa qina azabannar. Doa makan Katolik? Enggak hafal kan? Arahnya kau sudah tahu. Wah, kejebak ini parah ini. Aduh, Pak Pendeta tolong Pak Pendeta. Bisa aja sudah. Iya kan? Iya. Ini dijelaskan dulu dong. Enggak Bang, tapi kenapa seperti itu? Bahwasanya di sekeliling tempat kerjaku itu memang orang-orang muslim, rekan-rekanku beragama muslim. Aduh. Dan ketika doa makan, semuanya angkat tangan begini Bang. Gitu. Dan gojok tangan. Aku yang tadinya kalau Katolik hanya ya tanda kemenangan aja sebenarnya, tanda salib begini Oke. kalau biasanya pada umumnya. Karena saking Betul nggak tuh Pak Pen? Oh, gitu. karena saking di sekelilingnya itu rekan-rekan muslim, yang lain angkat tangan begini kan, aku tadinya yang begini, jadinya begini kan? Pak Pen. Bisa tanggapi Pak Pen. Terus kejadian uniknya itu Bang. Walaupun kita dengar ini orang berdoa nih, Allahumma barik lana. Kan dengar nih Bang. Dalam hati tuh pasti ngikut Bang. Apa yang diucapkan tuh? Pasti tuh. Oh begitu doanya. Oh di sini pendeknya nih. Jadi setelah mereka baca doa makan, yang lain makan, aku coba tuh. Allahumma barik lana. Baru di samping gue bilang, ih bisa juga kok doa makan. Pak Pen, dia tadi bercerita tentang dia
pernah mencoba segala agama. Itu dari Pak Pendeta seperti apa tuh Pak? Tadi yang saya dengar dari penjelasan Colin, dia mencoba itu untuk mencari rasa nyaman. Heeh. Padahal kan dia sudah mengerti identitasnya adalah seorang Katolik. Heeh. Dalam semua agama tidak ada rasa nyaman yang sempurna, pasti akan seperti yang Habib katakan tadi, pasti akan ada ujian, cobaan dari Tuhan yang dia yakini tentunya. Sehingga ketika dia berani untuk melakukan itu, dalam keyakinan kami tentu itu tidak boleh, sangat dilarang. Kenapa? Dalam catatan dalam Matius 4 ayat 7 dikatakan janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Dan langkah yang dia ambil ini juga sama dengan langkah menduai Tuhannya. Dalam Yakobus 1 ayat 8 juga katakan jangan mendua hati. Jadi pengalaman seperti ini cukuplah sekali untuk dilakukan, dan teman-teman yang menonton ini diharapkan tidak melakukan hal yang sama. Kenapa demikian? Bisa kita dapat pelajaran setiap dia melakukan, entah sakit, entah apalagi disambar petir itu meteran dan lain sebagainya. Ya mungkin sekali lagi dia lakukan, mungkin entah teguran apa lagi yang akan membuat dia kapok. Jadi yang disambar petir. Iya, takutnya begitu. Takutnya Sudah ini malah gelap ini. dia disambar petir. Jadi ya terima kasih buat pengalaman yang sudah disampaikan, ya cukuplah ini menjadi pelajaran bagi kita dan untuk tidak dilakukan berulang. Ini itu. Jadi kita yang diuji, bukan kau yang menguji Tuhan. Jangan Pak Pen. Ini Pak Pen dia yang uji Tuhan. Nekat memang. Agak lain memang. Aduh. Iya. Boleh dicicipi dulu minumnya, ini dari Don Kopi nih Pak Pen. Bib. Ya, siap. Di mana ini? Ini Don Kopi ini di Panglima Batur. Semoga bater ya. Salah satu sponsor Palji. Oke. Jangan lupa mampir guys Mm-mm. di Don Kopi. Lil. Oh sudah dengar kan? Ini aku sengaja undang nih Habib juga Pak Pendeta nih Lil. Biar kau nih Sadar. ya sadar, Sadar dan bertobat. sadar bertobat dan kembali lah ya. Kembalilah ke jalan. Kembalilah ke jalan yang benar. Ya itu kemarin yang, apa namanya? Kalau tanggapan saya tentang Abang Colin tentang masalah itu harusnya apa ya? Maksud saya ini kalau kita nyambung ke dalam Islam ya, dalam Islam sebenarnya Allah sudah bilang tuh kan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi seseorang itu setiap profesinya, setiap dirinya itu dia akan diuji sesuai dengan dirinya. Seperti orang kaya dia beribadah dengan memperbanyak sedekah, kedermawanannya, sehingga seakan-akan itu menjadi suatu ujian bagaimana dia legowo ketika mengeluarkan sedekahnya, ya kan? Nah begitu juga ketika orang miskin diuji, ya kan, diuji dengan ibadahnya itu melalui perantara, dia tidak bisa banyak sedekah, dia harus banyak bersabar, ya kan? Artinya kalau di dalam Islam bukan Tuhan itu bukan tidak ada, cuma kitanya ini sebagai hamba yang banyak terpejam, lupa. Sahabat Palji tadi sedikit ada crash, jadi kita lanjut lagi nih pembahasan menarik tentang Holil. Jadi Lil, apa lagi nih pengalaman yang menarik tentang kau nih Lil? Pengalaman menarik, pengalaman lucu ya Bang ya. Jadi pada saat itu, waktu itu masih bersama dia, jalan-jalan lah ceritanya nih, mau berkunjung ke salah satu pantai yang ada di Kota Tarakan. Kita sebut aja pantai terbaik lah ya. Pantai Amal nih ya. Pantai terbaik. Pantai terbaik yang ada di Kota Jadi, Tarakan. Jalan lah kami nih. Jemput, berangkat, di tengah perjalanan salah satu ujian. Motor, sendat, mati-mati. Nyeletuk kayak yang di belakang ini bilang, sanggupkah motor menikah Amal? Sanggup, tenang aja dek. Ini sudah kita bore up ini. Abang jamin ya? Pokoknya abang jamin, jalan. Engkol lah nih, setengah mati bang, sampai keringat tuh kayaknya 1 ember. Engkol tang, akhirnya nyala. Jalan.
Kok enggak malu apa bawa cewek muslim begitu? Parah gara-gara kau dia. Terima aku. Menyusahkan kau nih, Wah. Iya. Jadi jalan. Sampai di kampung 6 tuh sudah dak dikduk hati tuh. Gini. Aduh. Oh, masih bertanya tuh. Bisa ndak naik nih? Tenang aja kok, Dek. Rosi itu aku yang ajarkan. Dulu ceritanya nih bangga lah, Bang. Dengan motor yang seadanya kan. Gas. Aku bilang, aku hitung sampai 3 kok perlu ya. Aman aja nih. Pokoknya sampai ujung. Kau berdoa aja. Kalau kembali nih motor, out juga kita ini. Gas dari bawah, ngang. Belum sampai di atas, Bang. Di depan itu truk, di belakang itu mobil Avanza. Mundur itu motor. Mundur ya? Mundur. Mundur masih juga dia bilang. Sudahlah aku bilang. Kita lewat jalan lain aja. Aku bilang, tenang aja kau. Percobaan itu 3 kali. Weh, dengan PD-nya aku putar balik, Bang. Turun dari gunung. Dari bawah juga tetap gas. Wah, sampai batuk tuh motor tuh. Sampai di atas, Bang. Bukan motor yang mundur. Aku yang mundur. Itu percobaan kedua. Percobaan ketiga. Tenang dia, Dek. Kita kembali lagi, nanti kita coba. Kalau 3 kali nggak bisa, kita putar lewat jalan lain. Mundur dari bawah. Belum nggak sampai di atas, Bang. Di depan tuh sudah mati. Jadi torong aku turun, mendorong. Mendorong aja, Bang. Motor tuh kalau bersuara dia bilang, aku nggak mau, aku bilang. Mendorong nih. Sudah digas full, motor tuh mundur, bukan naik. Nggak mampu kan ya? Nggak mampu asli. Tapi kau paksakan. Ku Nah paksakan. itulah kau nih. Selalu memaksakan keadaannya, Bib ya. Begitulah jadinya. Begitulah jadinya nih. Iya. Ini konsepnya motor, Habib. Lewatlah jalan lain, lewat Mamburungan waktu itu. Mamburungan ini tanjakannya enggak seberapa, tapi stabil begitu ya. Sama juga. Begitu mau sampai atas, turun. Aku bilang, kau turun aja, turun. Turun, kusuruh dorong. Jadi bukan aku yang dorong. Karena kebetulan aku pakai baju bola waktu itu, Bang. Pakai helm. Ada ibu-ibu tuh di samping lewat. Dia sementara dorong, aku di belakang. Lari. Ibu-ibu tuh tanya, "Woi Bang Colin ngapain?" "Olahraga, Bu." "Ih, kok pakai helm?" bilangnya. Padahal motor nggak sanggup saya nih. Motor tuh nggak sanggup asli, Bang. Sama. Singkat cerita sampailah di pantai itu. Duduk-duduk. Wih, hati ini sudah mulai nggak tenang, Bang. Aku bilang, kalau nggak pulang berarti kita sudahlah, sabar aja. Padahal demi lihat pantai aja. Demi lihat pantai itu, Bang. Ya, Sama kejadian itu sama. Pas di gunung di kebun anggrek itu sama. Itu mati total. Dan pulang dari sana naik naik gunung dulu, turun di Gunung Amal itu, motor itu out selama 1 bulan. Gym. Bukan gym, Bang. Kalau penyakit orang tua dia kena stroke. Itu semua mau diganti, Bang, sumpah. Dari bloknya apa semua diganti. Jalan gym. Nge-gym. Masih juga mencoba tuh. Dengan keadaan nge-gym-nya, berangkat kerja tetap pakai itu. Sampai di tengah jalan, masyarakat yang tonda sampai kantor. Jadi pelajaran apa yang harus diambil dari kejadian itu tuh? Yang paling kena tuh, Bang, aku tuh orangnya keras kepala sih, Bang. Selalu memaksakan keadaan. Nah, syukur bisa sadar. Jadi tidak memberatkan kami Betul. untuk menjawab ya. Betul. Sudah sadar kok dia. Nggak sadarnya terlambat, Bang. Aduh, macam-macam aja. Jadi Bib, tanggapannya Bib? Enggak, dia ini memang karena yang dia bawa itu adalah perempuan muslim. Jadi dikasih coba sama Tuhan. Bertubi-tubi cobaannya ya. Seandainya perempuan muslim yang kenapa lihat saya begitu? Kalau perempuan muslim jalan sama laki-laki muslim aman itu kan? Aman ya. Apalagi kalau laki-laki Katolik kayak dia ini kan jalan dengan perempuan Katolik aman itu. Aman. Walaupun motormu tadi itu tidak bagus, tapi kalau kau jalan itu penyebab semua. Oke. Penyebab semua. Susah hidupmu deh. Sakit.
Itu memang segala sesuatu yang dipaksakan tuh Betul. Tidak baik. enggak baik. Tidak baik. Bagaimana Tapi tanggapannya biasanya dipaksa tuh Pak enak, Bang. Pendeta? Oh, biasanya Pak, kayak mana nih? Aku nggak paham nih. Aneh. Aku nggak paham nih. Kayak mana nih? Aku nggak paham nih. Nah, itu Bang, kayaknya lebih tua yang tahu. Kurang ajar kau ya, hatimu busuk nih. Kalau dari Pak Pendeta? Ya betul bahwa segala sesuatu yang dipaksakan tidak baik. Ini juga ini kendaraan saja dipaksakan tidak baik hasilnya toh. Dalam hubungan juga tentunya tidak baik kalau dipaksakan. Ya saran saya untuk Colin ya jangan keras kepala, belajar untuk bisa mendengar. Kan sudah diingatkan berkali-kali sebenarnya sama pasangannya kemarin, tapi dia tidak mendengar. Jadi belajar untuk bisa merendahkan hati, merendahkan diri, mendengar pendapat orang. Jangan mantan Pak Ben. mantan. Mantan tuh? Iya. Habib tanya, saya tanya. Mantan kan? Mantan kan? Iya. Tapi kayaknya masih hubungan nih Pak Ben. Kayaknya. Kayaknya. Iya, betul. Bukan pembohong. Kemarin udah habis jalan, Pak. Cuma dia bukan cewek yang itu. Ganti-ganti, Kak. Jangan muslim lagi. Hati-hati kau. Lihat-lihat pemain Mbak Denny. Pemain dari Pak Ben. Aduh. Jadi saran yang kedua yaitu motor bakar aja lah. Menyusahkan. Bakar ya. Jadi dari Habib sendiri pesan beda agama dari Habib sendiri seperti apa? Oh, ya alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Pak Alji Podcast Ya. karena sudah mengumpulkan saya dengan Pak Pen, saya punya saudara. Oke. Karena saya seumur hidup tidak pernah ketemu dengan pendeta Pak. Seumur hidup ini baru kali ini. Iya. Karena memang saya dengan pendeta saudara. Ya. Saudara walaupun tidak seagama, tapi kami bersaudara sebangsa dan setanah air. Betul. Oke. Karena kita ini dikumpulkan di Indonesia berbagai macam agama, suku, ras, ya kan? Ya. Jadi tidak ada sebab tidak ada alasan adanya perpecahan. Karena kita sama-sama anak bangsa. Betul. Jadi saya seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ben. Tos dulu kita. Wah, keren. Aplos. Keren. Tapi Habib dikumpulkan di sini karena cerita aku nih Habib. Udah lah. Jangan kamu gaya, Pak. Dari Pak Pendeta tentang beda agama. Pertama saya mau sampaikan terima kasih buat Kanda Nopal sudah fasilitasi semua ini dalam diskusi yang tentu sangat bermanfaat ini. Jujur ini pertama kali saya juga bisa ikut podcast begini. Pertama kali, pengalaman pertama ini. Dan lebih bersyukurnya bisa dipertemukan dengan Habib. Dulu saya hanya dengar nama Habib, kalau saya nonton YouTube, nonton TV, saya dengar nama Habib. Saya tidak pernah ketemu sama sekali. Bahkan untuk duduk sama bertemu dengan Ustadz pun saya kadang bingung yang mana yang Ustadz ini, yang mana yang ininya. Dan hari ini saya bisa duduk berdampingan malahan dan berdiskusi yang tentunya diskusi ini bermanfaat dan sangat bisa memberkati para penonton Palji. Ini sangat saya syukuri dan tentu dalam keyakinan kami pun sama seperti yang Habib katakan ya, kita ini bersaudara meskipun ya kita tidak sama dalam keyakinan tetapi kita dipersatukan dalam cinta kasih dan sekali lagi terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak Pen, terima kasih juga Habib. Lil, aku mau tanya terakhir nih. Apa itu Bang? Kalau bisa kau bicara dengan dirimu sendiri nih ya Lil ya. Apa yang kau mau bilang? Boleh video kan? Biar aku bilang kau gila. Bicara sendiri. Bicara dengan pribadi sendiri nih. Iya. Ini pesan dan kesannya. Iya. Ceritanya. Jadi buat kau nih, buat kau sendiri nih. Oh, buat aku sendiri. Iya. Iya, bukan buat orang lain. Bukan orang lain, buat kau sendiri. Kau menasihati orang lain, dirimu aja tidak bisa. Itu terlalu tajam. Untuk diri sendiri. Iya. Untuk diri sendiri ya Mbak ya. Bodoh memang dia. Enggak, tapi kalau diri sendiri itu aku bilang hal yang pribadiku waktu itu mungkin bodoh. Penilaian untuk diri sendiri itu bodoh, Bang. Waktu itu tidak sampai sekarang. Sekarang tambah bodoh. Wah, aku mau bantu loh. Aku bilang dia sudah tobat, dia enggak, malah yang yakin dia sudah. Terus
berharapnya ke diri sendiri, semoga kedepannya membaik lah, makin baik. Amin. Kemudian hal-hal positif lah yang bisa dilakukan lah Bang. Tapi negatif tuh enak loh. Nah itu biasanya negatif tuh ketemu negatif jadi positif dia Bang. Ya. Iya. Tapi kebanyakan negatif ketemu negatif pecah negatifnya Bang. Hati kok. Kita perlu keluar deh. Iya. Biar orang yang bahas ini lah. Soalnya Bang. dalam frame kita nih, Bib. Tapi ya itulah, terima kasih buat abangku, bahwasanya dari ceritaku Habib Pendeta sebagai bisa berkumpul, kemudian ada pemahaman arti-arti yang disampaikan itu luar biasa. Nanti aku ajarkan tuh cara doa. Doa. Doa makan sudah. Apalagi nih, Al-Fatihah kayaknya nih. Ada Bang Khalil. Terakhir nih Bib ya, sebelum kita closing, bisa Bib sampaikan sedikit tentang pesan untuk anak muda yang ada di Kaltara. Boleh Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh anak-anak muda Kota Tarakan, jadilah pemuda yang selalu taat dan patuh tunduk kepada Allah. Karena kebahagiaan tidak akan pernah bisa kau rasakan, ketenangan tidak akan pernah bisa kau rasakan di luar keridhaan Allah. Jadilah anak-anak muda yang bermanfaat untuk keluarga, saudara, orang tua, dan khususnya jadilah anak bangsa yang bisa betul-betul menjadi pewaris daripada leluhur bangsa yang lebih dahulu. Artinya jadilah pejuang, jangan jadi pecundang. Oke. Aplaus. Dari pendeta buat masukan buat pemuda-pemuda yang ada di Kota Tarakan, khususnya Kaltara. Ya, dari saya untuk pemuda-pemuda yang ada di Kota Tarakan, Kaltara, bahkan semua penonton lah. Saya yakin ini ditonton sampai luar negeri. Amin. Amin, amin, amin. Pesan saya ya tetaplah menjadi anak muda yang kuat dan terus berkarya untuk kemajuan kota kita, kemajuan bangsa kita. Dan sekali lagi saya peringatkan tetap dekat sama Tuhan, dengan Tuhan yang tentunya yang kalian yakini, dan biarlah kalian dapat terus bisa menjadi berkat dimanapun kalian berada. Jangan tinggalkan ibadah, taatlah beribadah, dekatlah kepada Tuhan, dan terus bisa jadi berkat bagi sesama. Oke, aplaus. Ini terakhirnya Bib, Pak Pendeta dan Ade Olil, ini ada sedikit cenderamata dari Palji, bisa diterima Bib? Wih, keren. Ini juga buat Pak Pendeta, Betul. juga buat buat aku gak nih? Lama kali. Wih, keren. Bang, Oke. kalian ini kah? Melunjak kok ya. Gimana kalau di sandal jepit tuh? Hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun. Busuk sudah. Ya mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita ini Habib, Pak Pendeta dan Holil bisa termotivasi buat teman-teman yang ada yang menyaksikan, karena menurut saya ini cerita Holil ini Bib, Pak Pen, sangat menarik sekali, dan bukan cuma dia aja yang merasakan, bahkan mungkin ada yang penonton ini juga pernah merasakan. Kalau aku tidak pernah merasakan, dan mudah-mudahan enggak, apalagi yang namanya pernah coba semua agama, ya kan? Itu mencari jati diri kata dia. Itu mencari jati diri. Tuhan aja, Tuhan apa? Hanya Tuhan yang bisa mencobai kita. Jangan kita yang coba-coba sama Tuhan ya. Ya, Lin ya. Memang hanya Colin aja yang melawan tuh. Bangga kau dengan kebodohan. Oh, enggak. Karena aku kira sudah berubah loh dia. Kok jadi lagi sih? Sudah panjang podcast ini masih aja. Jadi Akhirnya apa? Bodoh memang si Colin. Obat, Din.
Ya mudah-mudahan Kolil bisa sukses Siap. selalu lah Amin, buat kita amin, semua. amin, amin, amin. Terima kasih abangku. Oke, terima kasih Pak Pen, terima kasih Habib, terima kasih Kolil. Terima kasih sahabat Palji. Kita ketemu di season selanjutnya. See you next time. Bye bye.